Shalom adik-adik semua. Apa kabar kalian hari ini? Sehat luar biasa. Kita akan datang kepada Tuhan hari ini, kita beribadah, kita mau bersukacita memuji nama Tuhan. Di sini ada teman-teman kita, di ujung sana ada Nadine, lalu Vano, dan Kesya, serta Sema. dan ada Kak Jason dan Kak Christopher. Kita siap memuji Tuhan ya adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Engkau baik buat kami, Engkau mengasihi kami. Kami mau bersukacita, meninggikan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan seperti bintang yang bersinar terang. Keselamatanmu, kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. kerjakan keselamatanmu, Lakukan keselamatanmu, kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. lagi kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. kita jadi anak Tuhan, Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. kita jadi anak Tuhan, Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. lagi kita jadi anak Tuhan, Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela, yang tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini, sehingga kita bercahaya Sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Yeay. Hidup kita mesti bercahaya seperti bintang. Salah satunya apa? Jangan bersungut-sungut. Lakukan semuanya dengan bersukacita. Ya, kita nyanyikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari Ku
Kita datang pada Tuhan, ajarku mengerti segala rencanamu Tuhan. Segala rencana
Engkaulah yang memegang hari depan kami. Menurut kehendak-Mu terjadilah, karena kami tahu rancangan-Mu pasti yang terbaik buat setiap anak-anak-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, memberkati guru kami yang memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, shalom adik-adik semuanya, apa kabar semuanya? Kak Ferry yakin kita semua dalam keadaan yang baik. Tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dan saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini Kak Ferry ambil dari salah satu kisah di Injil Yohanes pasal 11 ayat 1-44. Nah, bagaimana kisahnya? Kita sama-sama simak video yang berikut ini. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1-44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil Engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu ia pergi ke kubur itu.
kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Oke, kita sudah lihat videonya dan Kak Ferry akan ulangi sedikit ceritanya. Nah, jadi di kota Betania tinggal 3 orang bersaudara, adalah Lazarus, Marta, dan Maria. Mereka bertiga ini adalah sahabat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu mengasihi mereka. Begitupun mereka begitu mengasihi Tuhan Yesus. Nah, sampai satu kali salah seorang dari mereka, Lazarus ini menderita sakit yang sangat parah. Nah, karena begitu parahnya sakitnya, 2 orang saudaranya ini, Maria dan Marta, mereka sampai memanggil orang. Mereka menyuruh orang untuk datang menemui Tuhan Yesus. Mereka berharap Tuhan Yesus segera datang ke Betania untuk mendoakan Lazarus, untuk menyembuhkan Lazarus. Nah, tetapi ketika mereka berharap, ketika mereka menunggu kedatangan Tuhan Yesus, mereka tunggu berhari-hari, tapi Tuhan Yesus tidak kunjung datang. Tuhan Yesus tidak kunjung tiba. Nah, jika kita ada di posisi Maria dan Marta, nah kira-kira bagaimana perasaan kita? Bagaimana iman kita? Apakah kita masih punya iman yang kuat? Apakah kita masih percaya kepada Tuhan kita? Atau justru kita kehilangan iman kita? Justru kita meragukan kebaikan Tuhan? Justru kita meragukan kuasa Tuhan? Nah, Kak Ferry mau tanya adik-adik, kira-kira menurut adik-adik, Tuhan Yesus tahu nggak sih kalau Lazarus ini sedang mengalami sakit yang kritis, sakit yang parah? Kak Ferry yakin Tuhan Yesus pasti tahu, karena Dia Tuhan yang Maha Tahu. Nah, tapi kalau kita baca kisahnya, justru Tuhan Yesus ini tidak segera datang ke Betania. Karena dikatakan Tuhan Yesus menunda untuk datang ke Betania. Nah, apakah Tuhan setega itu pada sahabat-sahabatnya? Tentu saja tidak. Tapi karena ada rencana Tuhan yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan buat mereka. Ada rencana Tuhan yang besar yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus sampai ke Betania, 2 orang saudara ini, Marta dan Maria, mereka menangis di hadapan Tuhan Yesus. Mereka berkata bahwa Lazarus yang dikasih oleh Tuhan Yesus sudah meninggal dunia. Tuhan Yesus datang terlambat, Tuhan Yesus tidak segera datang. Tapi Tuhan Yesus berkata, Lazarus akan bangkit. Nah, si Marta mengira bahwa ya betul Lazarus akan bangkit. Tapi nanti ketika ada masa kebangkitan orang-orang mati. Nah, tapi Tuhan Yesus berkata, tidak, Lazarus akan bangkit. Nah, ketika Tuhan sampai ke kubur Lazarus, Tuhan menyuruh supaya orang-orang buka kubur itu. Nah, dan banyak orang berkata bahwa Lazarus sudah mati, sudah 4 hari yang lalu Lazarus mati. Ya, bisa dibayangkan ya. Ketika kubur itu dibuka, ya orang banyak ini pasti khawatir. Pasti mereka akan khawatir, waduh, pasti baunya udah nggak enak gitu ya. Apa yang akan terjadi dengan Lazarus? Nah, ketika itu Tuhan Yesus sempat menangis karena Tuhan Yesus begitu mengasihi Lazarus.
Nah, dikatakan maskulah hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sempat menangis. Nah, tapi Tuhan Yesus berkata kepada Bapaknya. Dia meminta kuasa kepada Bapaknya. Dan Tuhan Yesus berteriak, Lazarus, bangkit dan keluarlah. Dan betul, Lazarus yang masih terlilit kain kapan, Lazarus keluar dan Lazarus bangkit. Nah, adik-adik, dari sini apa yang bisa kita pelajari? Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita. Kita harus tetap percaya bahwa ketika seakan-akan Tuhan datang terlambat, ketika seakan-akan Tuhan tidak datang, ketika seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa kita, kita harus tetap percaya bahwa waktunya adalah waktu yang terbaik, bahwa Dia Tuhan yang tetap tepat waktu. Walaupun seakan-akan terlambat 4 hari, tapi Dia tetap datang. Dia Tuhan yang tetap memegang janjinya. Dia Tuhan yang tetap mengasihi kita. Nah, ketika kita dihadapkan pada persoalan, ketika kita dihadapkan pada permasalahan, dan kita menunggu kedatangan Tuhan, kita menunggu Tuhan segera menjawab doa kita. Nah, kita ingat cerita ini, bahwa keterlambatan selama 4 hari ini bagi Tuhan tidak masalah. Bagi Tuhan terlambat 4 hari ini masih tepat waktu untuk ukuran Tuhan. Nah, itu sebabnya jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Jangan pernah meragukan cintanya Tuhan. Dia tetap Tuhan yang tepat waktu. Dia tetap Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita akan bersama-sama berdoa supaya firman Tuhan yang kita dengarkan ini boleh menjadi rema buat hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun Tuhan seakan-akan Tuhan tidak segera datang untuk menjawab doa kami. Tuhan tidak segera datang untuk menolong kami. Bahkan kami pikir Tuhan sudah terlambat. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat. Engkau Tuhan yang tetap tepat waktu menolong kami. Itu sebabnya Tuhan, biar firman yang kami dengar hari ini Tuhan boleh menjadi rema buat hidup kami. Bahwa Engkau Tuhan yang tidak sekali-kali meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan sampai sekian. Sampai bertemu kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.